السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hadirin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan acara ini dan juga terusus kepada para donatur inisiatif Zakat Indonesia. Yang pertama Bapak Syaifuddin Latif, yang kedua Bapak Adam Gifari dan Ibu Putih, yang ketiga Bapak Anis Ambadar, yang keempat Ibu Nofrita Safitri, yang kelima Ibu Angela Stama, dan kepada para donatur inisiatif Zakat Indonesia semuanya, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan-urusannya,
dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya dan semoga tambah barokah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bi syahri Ramadan, wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la nafsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fi yaumil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma tahhir qulubana bil Qur'anil karim. Allahumma zakki nufusana bil Qur'anil karim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hifdzal anbiya wa fahmil mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma sabitna fima hafidna wa barik lana fih. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma nahnu 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'allun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmin ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa qa'idana illa jannatika jannatin na'im. Allahumma rahmataka narju fala taqilla illa anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين والكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى وأرض فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين من جنود حماس اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في أفغانستان في كشمير في العراق في تحيا في سوريا وإخواننا المسلمين المجاهدين في سائر بلاد الإسلام يا رب العالمين اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلوب لا تخشى ومن نفوس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiatina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama-sama tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bara Masud selaku Qori Internasional Quran Surat Al-Imran 1-5 dan dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Qadar oleh Muhammad Ibrahim selaku influencer dari Sumatera Barat. Dan Alhamdulillah kita dihatamkan Al-Quran oleh seluruh staf serta penerima manfaat dari program Rumah Singgah Pasien Easy secara nasional. Ditutup dengan doa bersama yang kami peruntukkan untuk seluruh donatur Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia serta keluarga besar Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dengan dibuka dengan tilawah, doa, dan hataman Al-Quran di event Kurma, kumpulan event seru Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya dan ini bertetapan ya menuju malam 27 Ramadan. Bismillah sahabat Izi, selama 1 jam ke depan saya Fitri Fauzia sebagai MC akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Sahabat Izi, untuk menambah keberkahan, marilah kita memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat ya, karena kita alhamdulillah ini bisa berkumpul di ruang Zoom maupun di live streaming YouTube Inizia TV.
Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya Allah. Di episode terakhir Kurma hari ini, walau sedih ya sahabat Izi, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Di episode kali ini kita akan ditemani oleh bintang tamu internasional sahabat Izi. Ada Bara Masuk tadi pertama sudah opening selaku Qori internasional, lalu ada Muhammad Ibrahim atau biasanya dipanggil Aim dari influencer cilik Sumatera Barat, dan nanti kita juga akan mendengarkan kajian dari Ustadz Habib Al-Habsyi. Sebelum kita berbincang dengan bintang tamu kita dan mendengarkan kajian dari Ustadz Al-Habsyi, kita akan mulai dengan welcome speech dari Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia oleh Bapak Dedi Fenalosa. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah di hari Ramadan yang ke-26. Insya Allah nanti malam kita akan memasuki malam ke-27, yang mana banyak sekali para ulama ataupun juga pendapat-pendapat tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu banyak menunjuk di malam ke-27 ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita, memperkenankan kita untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita banyak nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, para keluarga, dan para umat beliau hingga akhir zaman. Sebelum saya memulai, saya ingin menyapa tamu undangan kita semua pada hari ini, dan juga kepada para pengisi acara kita pada hari ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami, Ustadz kami, Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz. Lama kita tidak bertemu Ustadz. Mudah-mudahan nanti bisa setelah ini banyak hal lagi yang bisa kita kerjasamakan atau hal-hal untuk kita bisa bertemu kembali Ustadz. Kemudian juga yang kami hormati saudara kita Bara Mas'ud. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau, dan juga yang kita cintai adik kita Muhammad Ibrahim yang tadi membacakan dengan sangat indah surat Al-Lail dan mengingatkan kita semua bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah, di mana Al-Quran diturunkan, dan juga di mana pada saat malam tersebut malaikat pun juga turun ke langit. Banyak sekali malaikat yang turun ke langit, sehingga malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh berkah, dan juga waktu yang sangat tepat untuk kita mengutarakan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan malam yang tepat untuk kita melantunkan doa-doa terbaik kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia berkesempatan untuk kembali menegur sapa, menjalin silaturahmi dengan para donatur, dan juga pada kali ini alhamdulillah juga ada para penghuni dan juga para pengurus dari rumah singgah pasien kami di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini makin mempererat hubungan kami antara donatur dengan juga para penerimaan manfaat, khususnya di rumah singgah pasien. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah banyak membantu kami, mulai dari kami berdiri 2016, dan juga mulai dari peresmian
rumah singgah pasien kami yang pertama di Salemba, hingga sampai alhamdulillah kami atas berkat bantuan para donatur dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendirikan sekitar 13 rumah singgah pasien di seluruh Indonesia. Yang mana di rumah singgah pasien itu banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah kami bantu. Keluarga-keluarga pasien yang mana pasien tersebut dalam masa pengobatan, silakan mereka tinggal di rumah singgah pasien secara gratis. Dan juga kami pun juga memberikan pemahaman keislaman, ilmu keislaman kepada para penghuni rumah singgah pasien. Yang tentu kami berharap para keluarga rumah singgah pasien tersebut memiliki pemahaman Islam yang lebih baik sebelum mereka datang ke rumah singgah pasien, dan setelah keluar dari rumah singgah pasien itu mereka mendapatkan pemahaman Islam yang lebih baik. Tentu ini merupakan cita-cita kita bersama, dan alhamdulillah seperti bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri selaku host kita, pada hari ini juga kita sudah melakukan khatam Quran yang dilakukan oleh secara bersamaan penghuni rumah singgah pasien kita seluruh Indonesia. Tentu kita berharap sebagaimana dalam doa khatam Quran yang masyhur yang sudah kita kenal, Allahumma arhamna bil Quran waj'alnahu lana imaman wa huda wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita berharap Allah memberikan rahmat Al-Quran kepada kita. Kita tentu berharap Allah membantu kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya kita, sebagai petunjuk kita, sebagai imam kita, dan juga sebagai rahmat kita. Ini yang tentu kita harapkan. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran ini, kita membaca Al-Quran ini bukan hanya terjadi pada saat di bulan Ramadan saja, tetapi juga bisa terjadi di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Mungkin itu dari saya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan selain mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang sudah banyak membantu acara ini sehingga acara ini berlangsung. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, Allah memberkahi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang banyak bersyukur, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para donatur-donatur kami yang sudah banyak membantu kami di dalam program-program kami. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kehidupan kepada para donatur, kepada para keluarganya, kepada harta yang sudah dikeluarkan, dan juga harta yang masih tersisa. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah dan diberikan keberkahan baik di dunia ataupun juga di akhirat. Itu mungkin dari saya, Mbak Fitri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair untuk welcome speech-nya dari Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Dedi Fenalosa. Dan sahabat Easy, pada kesempatan kali ini jangan terlewat untuk bertanya ya. Jadi nanti yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaannya di fitur Q&A atau di komen live streaming YouTube Inizia TV. Dan sahabat Easy, kalau tadi kita di awal sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Bara Masud, juga Aim, Bismillah, kita sapa yuk sekarang sahabat Easy, Bara Masud, Kori Internasional, dan Aim, influencer cilik dari Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. How are you, brother? Alhamdulillah, I'm fine. And you? What's going on? Alhamdulillah, fine too. Hi, my dear Aim. How are you? You are okay, you can on your sound, my dear Aim. Okay, alhamdulillah. Yeah. You are so lovely, Aim. Okay, how are you, Aim? I'm fine. Okay, I want to talk with Brother Bara Masud. Brother, how about condition of fasting in Turkey, brother? Alhamdulillah, everything going better, alhamdulillah. Now, as you know, the world is going through a crisis of coronavirus, and most countries have a lockdown now.
So it's the case in most wars right now of the wars, and it's the current period. And at the current period, is it. We have nothing to do at this time. Alhamdulillah, fasting going good. Alhamdulillah, everything going good. Alhamdulillah. Like, Alhamdulillah. Brother, if a people of Turkey maybe have a mandatory for food for the fasting except Yes. of kurma, okay? Okay, for Yes. yes. What that's food for mandatory Turkey and for breakfasting, brother? Yes. In Turkey, we have many food as the countries of the world. Turkish food, Arabic food, international food like KFC, McDonald's, Pizza Hut, like this. And for me, I eat breakfast of Ramadan with my friends, my friends' family. I'm so sorry. We meet together and at the same area because now lockdown we cannot go so far about our area, and we ate homemade, alhamdulillah, Arabic food, maybe Turkish food, yeah, something like that. And we can order also food if we don't make homemade food. Alhamdulillah, in Turkey everything going good. Yeah, brother, you can maybe you have a time fasting in Indonesia. Yes, You know, I was in Malaysia, Malaysia last year and last year and last 3 years ago. So it's different, Turkey, they are fasting 16 and half hours approximately, and in Malaysia I think 12 hours, 12 and half hours. So I used to fasting 12 and half hours, and this year's in Turkey it's maybe approximately of 17 hours or 16 and half hours. Hi, Muhammad. maybe I am this big fans with you. Yes, I am. That's I'm right, glad I am. I already follow your Instagram and I already subscribed your YouTube channel. Wow, mashallah, brother. I will follow you back, inshallah, in your channel, inshallah. Okay, it's watcha_English. just chat me in my Instagram, inshallah. I will contact with you. Inshallah. Okay. Yeah. Aim, how old are you, Aim? 7 years old. Wow, 7 years old. And okay, Barama said maybe you have tips for Tahfiz Quran, and we know about your Qari International. Maybe you have tips for Tahfiz Quran, brother. Of course, I have so many steps, maybe 8 tips, and a general for all people that we will memorize Quran and love to memorize Quran. I write it, inshallah, so I will read it to the people. I don't know if they are understand English, inshallah, or Indonesian. It's okay. I have 8 tips. The first tips and the most important tips is niyyah. It's niyyah from Allah to ask Allah to give you strong to memorize Quran. And niyyah, it's mean intentions, niyyah and Quran, I know and you should have a strong niyyah, knowing that what you are doing, it's from the sake of Allah. That's most important. Before you read the Quran, before you memorize Quran, through the process, renew your intention at the periods, and seek protection from Allah. Ask protection from Allah. Ask the success from Allah, because Allah will give you success and will give you a very comfortable time, inshallah, to memorize Quran. And the second tips is schedule your time. Also, this is most important tips. You should schedule your time. You should make a plan for you to memorize Quran. And as the most Quran scholar suggest
to memorize Quran after Fajr, because this time is special. This time your brain is clearly, and you can inshallah memorize more and more. And if you are choose time that you will be free, that time inshallah make it for Quran. Allah will give you barakah inshallah. And make dua, attention, and make dua. يا رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني نويت حفظ كتابك فأعني ويسر لي أمري على هذا الأمر. The third tips is read and repeat what you read. Take the ayah, say الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Ayah for ayah, repeat and repeat. Inshallah, you will get a very good, inshallah, results. And the first step, and the first tips or step is listen. Listen, the most important tips to memorize Quran, because you know, if you listen, you will improve your spelling, you improve your makharij huruf in Arabic language, because you know, if Indonesian don't speak Arabic, so there's makharij will be not good at the first time, but if listen, the spelling will improve and makharij will improve, and will help you to correct your mistakes. This is very important to read Quran without listen. You will read maybe with wrong, and you don't know. I read Quran, but I don't know if this is good or not. So when you listen, you will improve and help to correct your mistakes. The five tips is to repeat. As we say right now, repeat and repeat. Inshallah, will help you to memorize more and more. And find a teacher. The sixth tips is find a teacher, because the teacher will motivate you and will encourage you to memorize Quran. Let's go today you will memorize this page. When you have a teacher, the teacher will motivate you every time. When you get tired, when you get lazy, he will motivate you, inshallah, encourage you to memorize Quran. And maybe the last step is I collect things to avoid. You should avoid sins. We all people, and we all the persons, we all make sins. So try to avoid the sins, inshallah, and ask Allah to protect you, ask Allah to bless you, ask Allah to bless our work, inshallah, and avoid avoid leaving things for tomorrow. Avoid, if you want to say, I want to read, I want to memorize, but I want to start from tomorrow. No, start from now. When you start from now, inshallah, Allah will give you barakah, success. Allah will give you all strong thing to memorize Quran, inshallah. And avoid to be lazy, avoid to be tired of Quran, because this is from Allah. Allah will give you success in your life. But this humble in your mind, this is Quran is your life. When you will be with Quran, inshallah, Allah will give you barakah in your life, all in your life. I'm so sorry, Muhammad. you get sleep. I'm so sorry for long speech. And this is what I wanna say about Quran. I hope you inshallah be happy, and you will improve your spelling and improve your information with these tips. Thank you. MashaAllah, brother. And the first your tips, the first, just start now, yeah. I coughed a little bit. Yes, start now. Yes, that's right. Yes. Okay, Aim, are you fasting, my dear? Yes, I am. Oh, MashaAllah, full day Yes, fasting? I am. MashaAllah, Full MashaAllah. day of half day? Maybe fasting 1 hour.
You hear that your brother Baramasud says about you, Aim. You're fasting I just never 1 hour, break and my after that you break fasting. Wow, you are never eat. Yes, I never break my fasting. Oh, Masya masya Allah. Allah bless you, Habibi. Even this year. Oh, last year. Wow. Okay, Aim, who is your favorite hero in Islam? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, and Rasulullah. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. And what's your favorite hero? Hamzah. Hamza. Rasulullah. Wow. Oh, Rasulullah. Rasulullah. Yeah, Of course, Rasulullah. you know Okay, Muhammad. of Of course, Rasulullah. Then we love Sahabat Rasulullah. Of course, Rasulullah the best. Yes, we do, of course. Yes. You're right, Oh. Brother Baramasud. Okay. Okay, Aim. What your favorite food for your breakfasting, Aim? Dates, Mm-hmm. water. What else? Yes, chin chow. Oh, ice, yeah. Brother Baramasud, in Indonesia have what traditional food that's named cincau. Yeah, that's right. Gorengan. Baramasud, you can spell I think nasi gorengan. goreng. Yeah. I want something like that. Inshallah, when I will go to Indonesia, I will eat nasi goreng with you, Muhammad. Inshallah. Oh, masya Allah. Inshallah. Inshallah, I will. By the way, I will go to Indonesia very soon. Inshallah, You promise me? you. You promise me, okay? Yeah, I promise you. Inshallah. Inshallah. Okay, Aim, maybe you can note your whether Baramasud can Indonesia and meet with you, Aim. Okay, my dear. Okay, I will. Okay. Promise me to memorize Quran, Muhammad. Okay. Okay. Alhamdulillah. May Allah give you Alhamdulillah. That's it. I'm to be Hafiz Al-Quran just like you. What? I'm to be Hafiz Al-Quran just like you. Oh, inshallah, you will be better than me, inshallah, Habib. Amin, Allahumma amin. You're Okay, from my dear. Palestine, right? Yeah. You're from Palestine, right? What? From Palestine, right? What are you talking about, my dear? You are from Palestine, right, Baramasud? Oh, in Turkey. In Turkey, yes. In Turkey. I'm so sorry, I cannot hear. Yeah. Okay, my dear. Thank you so much. Çok teşekkür ederim, my brother Baramasud. Teşekkür ederim. I hope Okay. we can meet the next easy event. Okay. Inshallah. Okay. Thank you. I'm happy to be with you. Thank you for this invitation. Inshallah, see you soon in Indonesia. Assalamualaikum. Amin. Barakallahu Assalamualaikum, Aim. Assalamualaikum. Excuse me. Yeah. Okay, my dear. What? Yeah, go ahead. Brother Baramasud, Yeah. I already sent you a direct message in Instagram. Okay. Now I will, inshallah, reply. Inshallah now. Just send to me, inshallah. Okay, thank you Terima so kasih. much. Çok teşekkür ederim. And yes, inshallah we can meet the next easy event ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Easy, Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang istimewa bagi umat muslim di bulan Ramadan. Banyak yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar akan turun di tanggal-tanggal ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Tanggal-tanggal ganjil tersebut bisa di tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Selengkapnya, kita akan mendengar kajian tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar dari Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah kama ra'aiti. Wa kaf haluki wa kaifa haluki. Alhamdulillah, bikhair. Masya Ustadz, Allah. Mohon maaf lagi ini menunggu kita dengan senang hati menunggu. Saya menikmati dari tadi percakapan dialog dengan akhina Bara Mahmud. Hayyakumullah ya akhi, hayyakumullah, nawartumuna bi hudurikum. Amin. barakallahu fik ya habibi, nartub biwujudikum. Masya Allah. Ana min ihda muhibbukum. Masya Allah, Masya Allah habibi. سمعنا كثير عنكم ما شاء الله. حياكم الله. الله يحفظك يا رب. ننتظركم إن شاء الله، نراكم بإذن الله عز وجل قريبا. حفظكم الله. ما شاء الله. إذا رحتم إلى إندونيسيا اتصلني، أي خدمة في إندونيسيا. بارك الله فيك. نحن خادمكم. أعوذ بالله، أستغفر الله أستغفر الله. شكرا لك حبيبي، شكرا لك. ما شاء الله. سمعنا قراءتكم عجبنا جام فرحنا وسعدنا. تقبل الله إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم، اللهم آمين يا حبيبي. Ya, mohon maaf dengan segala keterbatasan. Saat ini saya masih di dalam rangka safari dakwah, masih di kota Palembang, dan ini masih di ruang hotelnya. Mohon maaf kalau nanti sinyalnya atau lain sebagainya dengan segala keterbatasan. Mohon maaf. Baik, tafadhol Ustadz untuk memberikan kajiannya tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap keluarga besar IZI, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Fa insyaallah di hati ini saya pastikan ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Yang kita cintai, kita muliakan semua yang sudah terlibat memeriahkan dan menjadi bagian dari acara hari ini. Saya pastikan di hati ini juga ada rasa cinta dan hormat untuk semuanya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tanpa terasa kita saat ini sedang berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tinggal hitungan hari kita insya Allah akan meninggalkan Ramadan dan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Dan ini merupakan puasa kita kedua di masa-masa pandemi yang penuh dengan ujian. Tapi yakinlah, semakin besar ujian, semakin besar rintangan, semakin besar hambatan, semakin kita istiqamah dalam ketaatan, maka semakin besar ganjaran. Al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dari negeri kita. Dan salah satu yang harus kita pergunakan, yang merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, adalah doa orang-orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah sampai ia berbuka. Maka kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Pada saat kita sedang berpuasa seperti ini, doa kita sedang diijabah. Angkat tangan, kita munajat sama Allah agar Allah segera menghadirkan pertolongannya, mengangkat wabah corona yang sudah terlalu lama membuat kita menjadi merana. Mudah-mudahan corona segera berlalu dari negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, salah satu kemuliaan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan,
salah satu keberkahan yang Allah hadirkan pada bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua kebaikan apapun yang hari ini sudah kita lakukan. Nah, sebelum saya berbicara tentang Lailatul Qadar, saya ingin memberikan sebuah kabar gembira kepada semua yang sedang menyaksikan dan mendengar suara ini. Berbahagialah, hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mewarnai Ramadan dengan warna-warna yang indah, warna-warna yang insya Allah akan menghasilkan pahala kemuliaan dari Allah. Ada orang-orang yang justru diberikan Allah kesempatan bisa merasakan Ramadan, tapi sayang Ramadan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada nilai-nilai ibadah. Ingat, semakin banyak waktu yang terbuang tanpa ada manfaat yang dihasilkan, atau dengan kata lain, ketika seseorang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang anfaedah, maka ketahuilah itu adalah sebuah kehancuran bagi dirinya, bahwa dia sedang jauh dari Allah. Inna min a'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Menurut Ibn Jauzi bahwa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hambanya, Allah jauh dari hambanya, itu bisa dilihat hamba itu justru disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hari ini kita bersyukur Allah pilih kita menjadi orang-orang yang menghabiskan waktu kita, yang mempergunakan sisa-sisa Ramadan kita dengan hal yang sangat indah, menjalin silaturahim, belajar bersama-sama. Ini mudah-mudahan pertanda bahwa kita dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, maka dekat dengan ampunannya, dekat dengan rahmatnya, juga dekat dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ada 3 hal yang membuat pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun. Yang pertama adalah syaraful makan, keistimewaan tempat di mana kita melakukan kebaikan. Kita beribadah di masjid manapun di seluruh negeri ini pahalanya 1. Tapi ketika kita diberikan kesempatan bisa beribadah di Masjidil Aqsa, maka 500 kali lipat. Ketika beribadah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ketika beribadah di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah 100.000 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Padahal ibadahnya sama. Jawabannya karena kemuliaan tempatnya. Yang kedua, yang membuat pahala dilipat gandakan oleh Allah adalah faktor syaraful amil. Dilihat dari siapa yang melakukan kebaikan. Kalau ada orang kaya dermawan, pahalanya 1. Tapi ketika ada orang dengan segala keterbatasannya masih bisa berbagi, maka dobellah ganjarannya dari Allah. Kalau ada orang tua rajin ibadah, pahalanya 1. Tapi kalau ada anak muda menghabiskan masa mudanya di jalan Allah, maka dobellah pahalanya. Dan yang ketiga, ada hubungan dengan acara kita hari ini adalah syarafuz zaman, keistimewaan timing di mana kita melakukan kebaikan itu. Ketika kita melakukan kebaikan apapun di bulan lain pahalanya 1, tapi ketika kebaikan itu kita lakukan di bulan Ramadan, maka itu akan berlimpah pahalanya. Di bulan lain kita melakukan yang sunnah, pahalanya sunnah, tapi ketika di bulan Ramadan itu kita mendapatkan pahala yang wajib, dan yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kenapa itu terjadi? Karena keistimewaan timingnya. Nah, hari ini, Masya Allah, hari ini kita dengan tema Lailatul Qadar, khataman Al-Quran dan doa. Salah satu keistimewaan dan keberkahan yang Allah hadirkan di dalam bulan Ramadan adalah hadirnya malam Lailatul Qadar. Malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau diukur itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Nah, kenapa Allah hadirkan Lailatul Qadar? Tentu ada asal muasalnya. Ini berawal ketika malaikat Jibril bercerita kepada Nabi tentang salah seorang hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa.
yang memiliki umur yang panjang. Siangnya dia berjihad, malamnya dia beribadah. Tidak pernah henti selama puluhan tahun. Mendengar kisah itu, Nabi merasa minder melihat umat Nabi yang umurnya singkat. Bagaimana mungkin umur yang singkat bisa mengalahkan ibadah dan kemuliaan umur nabi-nabi sebelumnya yang memiliki umur yang panjang umatnya. Lalu Nabi memohon kepada Allah. Cintanya Allah kepada Nabi diwujudkan dengan hadirnya Lailatul Qadar yang bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mendapatkan malam itu, sama saja kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau kita seandainya setiap tahun bisa mendapatkan kemuliaan itu. Kalikan 10 tahun, maka seperti 800 tahun lebih kita dinilai oleh Allah beribadah kepadanya. Maka salah satu hikmahnya Lailatul Qadar Allah hadirkan tidak lain karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membuktikan cintanya sekali lagi kepada kita umatnya. Nabi ingin kita mendapatkan kemuliaan yang tidak diberikan dan tidak didapatkan oleh umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Nabi, karena ketahuilah Lailatul Qadar tidak Allah hadirkan kalau bukan karena kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, di zaman Nabi, para sahabat penasaran, ingin mengetahui secara jelas kapan tepatnya Lailatul Qadar itu diturunkan. Nabi tahu, tapi Nabi merahasiakan. Karena salah satu hikmahnya dirahasiakannya kapan pastinya Lailatul Qadar itu agar kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, senantiasa terus-menerus melakukan amaliyah kebaikan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Kalau seandainya tidak dirahasiakan, boleh jadi nanti kita hanya berfokus pada malam itu, tapi tidak continue, tidak semangat, dan tidak terus-menerus untuk melaksanakan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi paling tidak ada beberapa kisi-kisi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memudahkan kita untuk menemui Ramadan, menemui Lailatul Qadar, dan meningkatkan frekuensi iman kita, ibadah kita pada malam tersebut. Ketika Nabi ditanya tentang Lailatul Qadar, Nabi memberikan jawaban, maka carilah Lailatul Qadar itu, iltamisuha, carilah pada malam 10 hari terakhir Ramadan. Sahabat kembali penasaran, tepatnya ya Rasul, di 10 hari terakhir itu hari yang keberapa? Lalu Nabi memberikan lagi gambaran, kisi-kisi kepada kita. Taharrau Lailatul Qadar fil witir. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjir minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau disimpulkan, boleh jadi itu turunnya di malam 21 atau 23 Ramadan, atau mungkin 25 Ramadan, atau 27 Ramadan, atau kemungkinan juga malam 29 Ramadan. Kita masih punya 2 kesempatan lagi untuk meningkatkan keimanan kita di malam itu. Di malam 27 dan di malam 29. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam barakah. Lailatul Barakah. Kenapa disebut dengan Lailatul Barakah? Karena di malam itu Allah hujani kebaikan yang berlimpah. Bukankah keberkahan itu artinya ziyadatun fil khair? Barakah itu artinya ziyadatun fil khair. Kebaikan yang terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Lihat, siapa yang menemukan kemuliaan di malam itu, maka dia diberikan keberkahan, kebaikan yang berlimpah,
seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Inilah namanya barokah. Barokah itu ketika dia menempel pada sesuatu akan membuat sesuatu itu makin mulia. Yang jauh akan semakin dekat, terasa dekat, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, yang kecil akan terasa banyak, yang mahal akan terbilang murah. Berkah ketika menempel pada sesuatu akan bertambah kebaikannya. Maka Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Barakah. Nah, kita dianjurkan pada malam-malam ganjil itu menghidupkannya. Tentu dengan amaliyah-amaliyah ibadah. Seperti memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir. Dan di antara zikir yang diajarkan Nabi SAW agar kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah zikir yang satu ini. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau seandainya zikir ini senantiasa kita kumandangkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemui Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, hanya orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan sempurna. Hanya orang-orang yang mengisi malam Ramadan dengan ibadah tarawih yang betul-betul ikhlas dari hatinya. Hanya orang-orang yang senantiasa melalui Ramadan dengan Al-Quran. Memuliakan Ramadan dengan Quran. Hanya orang-orang yang mengisi Ramadan dengan sedekah. Hanya orang-orang yang menjaga Ramadan ini dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa. Maka orang-orang yang seperti ini ada kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, mimpi orang-orang yang tidak puasa di Ramadan, orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran, tidak mau membaca Quran, orang yang tidak senang berzikir, orang yang tidak senang membangun malam Ramadan dengan ibadah salat sunnahnya, orang-orang yang tidak gemar bersedekah di bulan Ramadan, maka mimpi orang ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar yang akan dia dapat, tapi malah Lailatul Qadar kata orang. Hanya orang-orang yang ibadahnya meningkat, ibadahnya luar biasa, maka dia akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kandidat Lailatul Qadar. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, isi malam-malam ganjil dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyamul lail. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil Ramadan 21, 23, 25, malam 27 dan 29, dia hidupkan dengan ibadah, dengan qiyamul lail, maka salah satu manfaat yang akan dia dapatkan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah pastikan dosa-dosa masa lalunya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dihapuskan, berarti dia ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan. Hitungannya dimulai dari 0. Saingan terberatnya hanya Pertamina. Mulai dari 0 ya. Itu Pertamina. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi mulia? Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi sempurna? Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi berkah? Jawabannya karena malam itu dipilih oleh Allah menjadi malam di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Maka bicara Lailatul Qadar pasti bicara tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan Lailatul Qadar adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Lailatul Qadar bisa menjadi malam yang penuh dengan berkah karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu
fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Ramadan pun menjadi bulan yang mulia karena Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Quran diturunkan di dalamnya. Maka teman-teman sekalian, hiasi Ramadan dengan Quran. Orang yang menyibukkan dirinya dengan Quran itu akan menjadi asbab dia akan mudah menemukan Lailatul Qadar. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lantunan Quran yang begitu indah dari saudara kita Bara Mahmud dengan suara yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang ahlul Quran insya Allah. Betapa mulia Al-Quran dan betapa mulia orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan Quran. Idza aradtumul ilm. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah kembali kita menemukan itu di dalam Al-Quran. Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Ketahuilah, kata Ibn Mas'ud, semua yang ada dalam Quran itu terdapat ilmu-ilmu terdahulu dan ilmu-ilmu yang akan datang. Apapun yang ingin kita dapatkan, urusan dunia, bahkan urusan akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Paling tidak hari ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, lau tahuratil khulub lam tashba bikiraatil Quran. Kata Utsman bin Affan, kalau ingin melihat seseorang yang hatinya bersih, hatinya suci, maka lihatlah hubungan dia dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Tidak ada kata titik untuk Al-Quran. Selalu ada koma. Tiada hari tanpa Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini, hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Ketika hati sudah bersih, maka dia akan mudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang hatinya khalisan lillah, bersih, suci, ikhlas dalam beramal, itu akan menjadi syarat untuk seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, teman-teman sekalian, belajarlah dari orang-orang sebelum kita. Seperti ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya. Beliau ketika Ramadan datang, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Bayangkan, malam harinya beliau khatamkan satu Quran. Siang harinya beliau khatamkan satu Al-Quran. Dalam satu hari, 2 Al-Quran beliau khatamkan. Lalu kalikan dengan 1 bulan, 60 Al-Quran beliau persembahkan menjadi kado terindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau orang-orang terdahulu dengan sangat mudah mendapatkan Lailatul Qadar karena hubungannya begitu intim, begitu dekat dengan Al-Quran. Maka sekali lagi teman-teman, pintu masuk untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar salah satunya adalah dekatkan diri dengan Al-Quran. Semakin dekat dengan Quran, semakin kita akan mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Quran dengan Lailatul Qadar sekali lagi sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Malam harinya tenang. Tidak ada suara-suara yang bising. Tidak dingin, tidak panas, tidak ada hujan. Tenang. Karena ketenangan itulah akhirnya sering membuat kita lalai, lalu memilih tidur daripada menghidupkan malamnya dengan warna-warna yang ibadah. Dan pagi harinya terlihat cahaya mataharinya tidak menyengat. Cahayanya terang tapi tidak terasa panas. Itu bagian dari tanda-tanda Lailatul Qadar yang Allah hadirkan untuk kita. Nah, malam Lailatul Qadar jika memiliki kemuliaan-kemuliaan lain. Di antaranya
tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Bersama malaikat Jibril, mereka mengatur semua urusan. Maka ulama juga menjelaskan Lailatul Qadar itu disebut dengan malam qadar. Malam di mana Allah merubah takdir seseorang hambanya. Yang dari buruk menjadi baik, yang dari baik bertambah kebaikannya. Malam di mana Allah merubah takdir seseorang hambanya menjadi orang yang dimuliakan dari sebelumnya. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasul, semakin memperbanyak waktunya untuk terus menebar manfaat bagi siapapun yang ada di sekelilingnya. Itu di antara tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, teman-teman sekalian, di penghujung acara ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dipilih menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang melalui Ramadan dengan ampunan, hidayah, rahmat, berkah, dan jaminan keselamatan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita diskuskan, silakan. Iya, wah, terima kasih jazakallah khair Ustadz Al-Habsyi, Masya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, dan pertanyaan juga tertuju untuk Brother Bara dan adik Aim. Ini juga ada pertanyaan ya. Baik, Fitri mulai dulu pertanyaan untuk Ustadz nih Ustadz. Dari Surabaya ini, Masya Allah, jauh sekali. Surabaya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Habib. Saya mau tanya, kalau misalnya 10 terakhir bulan Ramadan ini, diusahakan apakah kita harus tadarus, zikir, beritikaf, tahajud, dan juga bersolawat? Apa itu harus dilakukan? Iya, baik. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya hanya orang-orang yang mengisi malam ganjil itu dengan meningkatkan frekuensi ibadahnya dibanding malam-malam sebelumnya, maka dia akan ada harapan dipilih oleh Allah mendapatkan kandidat Lailatul Qadar. Menghidupkan malam itu dengan i'tikaf, menghidupkan malam itu dengan Al-Quran, menghidupkan malam itu dengan berzikir. Bahkan kata ulama, kalau seandainya perempuan dalam keadaan haid pun, sebenarnya dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan catatan. Dengan catatan di malam itu dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meningkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah yang lain dia tidak bisa melaksanakannya, tapi bukan berarti dia tidak bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Justru semakin dia dalam kondisi begitu, harusnya dia semakin memperbanyak zikir. Karena kondisinya seorang wanita itu ketika dia haid, dia sedang dalam keadaan kotor, dikhawatirkan syaitan akan terus mendekat dan menyesatkannya. Karena syaitan senang dengan hal-hal yang kotor. Maka perempuan yang dalam keadaan haid pun bisa berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar dengan catatan malam itu dia tidak lepas memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita orang-orang yang tidak punya halangan, maka ada baiknya di malam ganjil itu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, karena pintu masuknya adalah Al-Qur'an. Karena malam itu Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena dipilih Allah malam yang turunnya Al-Quran. Jadi saya sarankan malam itu kalau bisa kita mengkhatamkan Al-Quran sampai pagi harinya membaca Al-Quran dan mengisinya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustadz. Fitri izin Ustadz, ini ada pertanyaan untuk Bara Masud. Brother Bara, you have a question from audience event.
And this a question about maybe you have a bad mood when your process in process to tahfiz Quran, and how your tips about that clearly that bad mood when your process tahfiz Quran, brother. Tafadhal. Yes. So she or he had a bad mood when he have al-Quran. Yes. So I told you at the first step to record. I'm so sorry. To memorize Quran is to know what is the Quran. Why we should read Quran? Why we should memorize Quran? The Quran is from Allah. Quran will give you barakah in your life. You know, the Quran is the word from Allah. This is from Allah. So Allah, he give us the success. He give us the barakah. He give us the all of we want if we pray for Allah. If we are pray for Allah, we are ask Allah everything in our life. So this Quran, Allah with Quran, inshallah, Allah say in Quran, Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. This Quran take you from the darkness to the light. So your life with Quran it will be like nur, like light. It will open the ways, the closed ways with Quran. So you should know that's what. Then when you know that's what from your heart, inshallah, you will encourage and you will motivation to memorize Quran, to read Quran, inshallah, every day, inshallah. You will feel it, inshallah, when you read Quran. You will feel the what I say, what the most people who's read Quran, who's memorize Quran say. Okay, Jazakallah khair, my brother. And this Aim, my dear Aim, you have a question from audience. How many Quran surah have been memorized, my dear? You can on your sound, my dear. Okay, we cannot hear you. Maybe you must click your microphone. Okay, you can click your unmute. Yeah. Yes. Alhamdulillah. Okay, how many Quran surat have been your memorized, my dear? I'm not counting yet, but the last surah is Surah An-Naba. An-Naba, mashallah. So how many Quran surat you have memorized? I'm still just maybe 15 surah. Wow, mashallah, tabarakallah. Brother Bara Mas'ud. Masya Allah, 15 surat ya. Alhamdulillah. 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 Yeah, you're welcome, my dear. And Alhamdulillah, we have finished all this event is about especially Laylatul Qadar. And thank you so much for my brother Baramashud, Tashakur Ederim, brother. And my dear Aim, thank you so much, my dear. And I hope we can meet again in next easy event. And my dear, you have a soleha ya? Soleh, no soleha. I'm so sorry, Soleh. And jazakallah khair untuk Ustadz Al-Habsyi karena telah membersamai kami di acara ini dan memberikan kajiannya ya Ustadz ya, Masya Allah. Sehat-sehat selalu Ustadz. Berkah selalu. Ya. Wa iya Ustadz. Alhamdulillah.
Ya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Al-Habsyi tentang keistimewaan Lailatul Qadar dan beberapa banyak tentunya ibadah-ibadah yang harus kita lakukan tentunya ini menuju malam 27 Ramadan ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Al-Habsyi, Brother Bara Masud dan Muhammad Ibrahim atau Aim. Sahabat Easy, tetap semangat menuju malam 27 Ramadan ini. Mari segera tunaikan zakat. Perbanyak berbagi, kita gotong royong memuliakan mustahik agar manfaat zakat dan sedekahnya cepat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Memudahkan, dimudahkan. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili seluruh panitia acara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk seluruh undangan tentunya, undangan yang terhormat dari para donatur Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, serta seluruh audiens yang telah bergabung dalam acara ini, baik di webinar eksklusif maupun di live streaming YouTube Inizia TV. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Acara ini, sahabat Easy, bisa kembali disaksikan di YouTube Inizia TV. Dan bukan hanya acara-acara menarik, tapi edukasi-edukasi tentang zakat, infak, sedekah juga ada di YouTube Inizia TV. So, please subscribe, like, comment, and share ya, sahabat Easy. Dan sahabat Easy, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.